Oke, ketemu lagi di channel ini. Kita akan review sedikit ya mengenai Honda HR-V yang berwarna hitam. Ya, ini ya HR-V yang tipe SCVT, tapi yang special edition. Nah, kita akan di review sama Pak Ruli ya. Ya, Pak Ruli ini bagian marketing support yang ada di Honda Pasteur. Oke, Pak Ruli, siap. Halo guys, selamat siang. Ya, perkenalkan saya Ruli sebagai dealer instruktur dari Honda Pasteur. Saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai Honda HR-V tipe yang special edition. Ini seperti kita ketahui, Honda HR-V ini tampil dengan desain yang sangat sporty sekali ya, dimana untuk di bagian depan ya di sini ada lampu, ini sudah full LED ya. Di bagian depan ya, ini lampu sen, lampu utama, lampu senja juga ini sudah full LED ya. Ini dilengkapi juga untuk yang si HR-V yang tipe SE ini ya, front grill yang sangat besar ya, dimana ini menandakan bahwa ciri khas dari Honda ya, dengan solid wing face-nya. Dimana ini juga untuk desain bumper yang sekarang untuk special edition ini sudah dilengkapi juga dengan full LED ya di fog lamp-nya. Ini menambah kesan sangat sporty dan elegan ya. Kita lihat di sebelah sini. Untuk Honda HR-V sendiri ini sudah memiliki desain kaca yang tinted glass ya. Jadi ini sudah kacanya sudah anti panas dalam artian seperti itu, tapi kita kasih lagi tambahan kaca film dari brand yang cukup bagus juga. Ini untuk HR-V kita memakai Vicwell ya. Jadi untuk di dalam di kabin ini sangat nyaman sekali, dan ya kalau boleh dibilang ya tidak kepanasan ya, karena dilengkapi dengan kaca yang anti panas, dan di dalamnya juga sudah dilengkapi juga dengan kaca film yang berkualitas. Kita lihat di bagian sini ya, di bagian roda untuk yang HR-V 15 Special Edition ini sudah dilengkapi dengan velg 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone ya, dengan komposisi atau misalkan profil bannya 215 55 di 17. Ini juga untuk desainnya ini mengadopsi dari model kita yang sebelumnya itu yang 1800 Prestige. Sini juga kita lihat untuk HR-V sendiri sudah dilengkapi dengan smart key ya, dimana kita untuk masuk ke dalam mobil ini tinggal dimasukin aja ya, tangan ke handle pintu ini sudah bisa terbuka. Tapi dengan catatan kuncinya jangan jauh-jauh ya, yang jauh-jauh ya, kalau misalkan jauh ya ini nggak bisa ya. Jadi ini harus dekat dengan kita ya, baru bisa dibuka secara otomatis ya. Ini juga desainnya juga sama ya, untuk HR-V sendiri sudah dilengkapi dengan sakpin ya. Bukannya juga ini sangat unik sekali ya. Untuk HR-V ini perpaduan antara desain coupe dan SUV ya. Jadi Honda HR-V ini bisa mewakili buat teman-teman ya yang pengen ya, tampil lebih gagah, lebih maskulin, lebih macho ya. Mungkin bisa pilih Honda HR-V ini ya. Ini bagian belakang kita lihat. Untuk yang special edition ini kita udah dilengkapi dengan High stop lamp ya, membantu kita apabila di belakang kita mobil yang tinggi-tinggi ini, membantu pencahayaan apabila kita melakukan pengereman. Kita juga ada wiper belakang ya, ini ada defogger juga. Ini juga sama ya, untuk membantu apabila terjadi atau misalkan di dalam ini ada embun ya, ini bisa dipanaskan dari belakang. Untuk HR-V yang 18 SE sudah dilengkapi juga dengan di sini ada ya rear kamera. Jadi rear kameranya juga ini sudah 3 view, jadi bisa dari atas ke bawah
bisa normal, bisa juga yang wide. Jadi tidak perlu lagi tambahan sensor bunyi lagi. Ya, ini kita udah sangat praktis dan bisa kita lihat view-nya di dalam monitor audio ya. Kita lihat ke bagian sini ya. Untuk si Honda SRV sendiri ini sudah desainnya sudah sangat modern sekali ya. Dilengkapi dengan display audio yang cukup besar. Ini udah 8 inci, terkoneksi dengan berbagai macam fitur yang ada di handphone. Itu udah Bluetooth juga bisa ya, screen mirroring juga udah bisa. Dan ini juga untuk yang SRV sendiri dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan kita ya, dimana untuk yang ini sudah dilengkapi steering audio ya, dan ada juga ini cruise control, dimana kita kalau misalkan pas di jalan tol, aduh pegel nih, atau misalkan malas nih nginjak gas lagi, ini bisa diaktifkan fitur cruise control. Di samping itu juga ya, untuk berkesenangan berkendara, Honda SRV sudah dilengkapi dengan pedal shift ya, dimana pedal shift ini kita bisa atur selayaknya kita mobil manual. Dan ya, salah satu yang menjadi unggulan dari Honda SRV ini sudah electric parking brake dan auto brake hold. Yang mobil konvensional biasanya kan ditarik tuasnya, ini sudah elektrik semuanya. Untuk special edition kita tambahkan jok kulit di semua baris ya. Ini baris kedua sama di depan ini sudah joknya sudah kulit. Dan mungkin yang suka lupa, ini di sini ada namanya VSA, Vehicle Stability Assist, yang akan membantu kita apabila di jalan licin ataupun pas berbelok, si mobil ini akan mengkoreksi supaya kita berada di jalur yang sebenarnya. Jadi ini akan mengkoreksi ya, kalau misalnya kita terlalu ke dalam atau terlalu melebar, ya ini akan mengkoreksi si mobil ini. Tapi dengan catatan ini harus selalu diaktifkan ya. Dan ya, kita berharap sih untuk VSA ini, karena yang namanya fitur keamanan keselamatan itu harus selalu diaktifkan ya. Jangan nggak kepake, ini mah nggak usah. Nah, ini yang salah di kita. Jadi yang namanya fitur keselamatan, fitur keamanan itu harus selalu diaktifkan. Dan yang paling penting ya, ini untuk seat belt ya. Untuk seat beltnya ini juga ini kita udah bisa atur. Ini bisa diatur ketinggiannya, ini bisa diatur ya, maju mundurnya. Ini juga recliningnya juga bisa. Dan ini nih, untuk kenyamanan juga ini sudah dilengkapi nih tilt steering and telescopic, bisa naik turun ya, maju mundur. Ini bisa disesuaikan dengan posisi kita, atau misalnya saya pengen nyamannya di sini ya, mungkin itu bisa ya. Untuk menyalakan start-stop engine yang perlu dilakukan ya, yang pertama kita injak rem dulu ya, injak rem. Lalu ini kan muncul indikator lampu di start-stop engine, baru kita pijit. Ini kondisi mobil sudah menyala ya. Dan untuk di dalamnya juga, untuk SRV ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang bisa membantu kita pas lagi kita berkendara. Ini ada yang namanya MID ya. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa dengan bensin yang 5 bar ini bisa ditempuh dalam berapa kilometer? Wah, 139 km. Dan ini kita juga bisa mengetahui, misalkan kita mau jalan-jalan atau misalkan mau jalan kemana, kita bisa tahu, oh ini mobil ini udah waktunya isi bensin nih. Nah, ini akan memberitahukan ya. Terus di sini juga ada yang namanya average. Nah, kadang-kadang kita yang namanya punya mobil, yang penting pakai, oh kelihatannya irit, tapi nggak tahu iritnya itu seberapa. Nah, di sini kita bisa tahu ini average. Jadi rata-rata
pemakaian atau misal kilometer per liternya berapa. Ini kalau untuk mobil ya tergantung dari cara kita berkendara dan medannya juga. Ya, di sini kita bisa lihat ya mobil ini baru datang dari gudang, datang ke dealer. Mungkin yang bawa mobilnya ini 9.0 km per liter. Jadi ini sangat irit sekali lah untuk si SR-V. Di sini juga ada ya speedometer ya, ini masih perpaduan antara analog dan digital ya. Jadi kalau untuk yang ini kita masih analog, tapi yang lainnya kita udah digital. Ini ada juga RPM ya. RPM di sini kita bisa lihat juga ya. Dan untuk pengaturannya, nah ini jam juga kita bisa setting sesuai dengan waktu ya. Misal kita mau, oh sekarang ini jam berapa gitu ya, ini bisa disesuaikan ya. Caranya seperti apa, ini tinggal ya, ini udah diatur-atur aja. Oh sekarang nih jam berapa nih, jam 11:25. Nah ini kita atur jamnya sudah jam 11:26. Nah untuk si AC ya, ini kita juga sama ya, ini sudah digital ya, jadi udah digital auto AC ya, atau smart touch auto AC. Ini pengaturannya tinggal dipijit-pijit aja, jadi sudah tidak zamannya lagi ini yang masih pakai putar-putar ya. Ini pengaturan AC, ini untuk on off nya ya. Ini untuk pengaturan suhu ya, misalkan terlalu dingin gitu ya, ini bisa dinaikin ya suhunya, misalkan mau yang berapa gitu ya, 21 derajat, oh cukup, ini udah cukup dingin ya, udah di sini. Oke guys ya, terima kasih sudah menyaksikan ya review singkat dari saya ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya kepada para pelanggan dari Honda Pasteur ya, dimanapun berada ya. Jangan sungkan-sungkan ya, di Honda Pasteur sekarang sudah buka secara normal dealernya, dan untuk protokol kesehatan juga ini sudah diterapkan ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat-lihat ke showroom kami ya, ke dealer kami ya, silahkan ya. Dan di showroom kami ini sangat lengkap sekali ya untuk display unitnya ya, dan boleh dibilang dealer kami ini yang paling terbesar di Bandung. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali.